Halo, perkenalkan nama saya Nukter Apostelhia dari kelas Q3 dengan NIM 2403010053. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis wacana kritis terhadap sebuah berita dari CNN Indonesia. Sebelum masuk ke analisis, saya akan memaparkan secara singkat apa yang dimaksud analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau AWK adalah pendekatan yang melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi sebagai medium kekuasaan. Ada tiga dimensi utama teks: praktik diskursif dan praktik sosial. Dalam analisis ini, saya berfokus pada dimensi teks dan praktik sosial. Teks yang saya pilih adalah berita berjudul KPK periksa ex-sekjen MPR Makruf Cahyono tersangka kasus gratifikasi. Berita ini diterbitkan oleh CNN Indonesia pada 25 Juni 2026. CNN Indonesia merupakan media daring nasional yang memiliki jangkauan pembaca yang luas, sehingga berita ini berpotensi membentuk opini publik secara masif. Topik utamanya adalah pemeriksaan KPK terhadap Makruf Cahyono, mantan Sekjen MPR, sebagai tersangka gratifikasi. Saya memilih berita ini karena sedang ramai diperbincangkan dan menyangkut pejabat tinggi lembaga negara. Sebelum masuk analisis, penting untuk memahami konteks kasus ini. Makruf Cahyono adalah mantan Sekjen MPR yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2025. Hampir 1 tahun berselang baru dilakukan pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Fakta ini sendiri sudah menarik untuk dikritisi. Mengapa proses hukum berjalan sangat lambat? Inilah salah satu konteks sosial yang perlu kita perhatikan dalam analisis AWK. Nilai pertama yang dibangun adalah citra KPK sebagai lembaga yang aktif dan transparan. Perhatikan bagaimana judul berita langsung menyebut tindakan KPK sebagai subjek. Nilai kedua adalah narasi bahwa korupsi berasal dari kalangan elit. Ini diperkuat dengan menonjolkan jabatan tinggi tersangka. Nilai ketiga yang menarik, ada paradoks dalam frasa tersangka tapi belum ditahan, yang bisa memunculkan persepsi bahwa hukum tebang pilih atau lambat bagi orang-orang berpengaruh. Sekarang kita bedah pilihan kata dalam teks. Analisis AWK mengajarkan bahwa tidak ada diksi yang netral, setiap kata membawa muatan ideologis. Pertama, kata mantan Sekretaris Jenderal MPR menegaskan status tinggi dan membangun moral shock pada pembaca. Kedua, frasa tersangka tetapi belum ditahan menciptakan ironi hukum yang memancing pertanyaan keadilan. Ketiga, bahasa sopan MPR seperti menghormati proses hukum adalah retorika defensif institusi. Keempat, klaim tidak melibatkan pimpinan disampaikan tanpa bukti dalam teks. Dalam analisis ideologi, kita tidak hanya melihat apa yang dikatakan teks, tetapi juga apa yang tidak dikatakan. Ada 3 asumsi besar dalam berita ini. Pertama, MPR diasumsikan perlu menjaga jarak dari tersangka. Ini kepentingan citra institusi. Kedua, KPK diasumsikan selalu bertindak benar tanpa dipertanyakan. Ketiga, ini yang paling kritis, tersangka sudah dijadikan subjek yang seolah terbukti bersalah. Padahal proses peradilan belum selesai. Dalam AWK, ini disebut naturalisasi prasangka. Sekarang kita masuk ke analisis relasi kekuasaan. Siapa yang paling banyak berbicara? KPK mendominasi narasi melalui pernyataan juru bicara resminya. KPK mengendalikan
framing berita. Siti Fauzia selaku Sekjen MPR aktif mendapat ruang sekunder untuk membela institusi. Sementara itu, Ma'ruf Cahyono sendiri sebagai tersangka sama sekali tidak diberi suara. Tidak ada kutipan dari beliau atau kuasa hukumnya. Ini sangat krusial dalam perspektif AWK. Seseorang yang paling terdampak justru paling tidak terdengar. Absennya suara pihak tertentu dalam teks bukan hal sepele. Ini adalah bentuk kekuasaan yang paling halus namun efektif. Ma'ruf Cahyono sebagai orang yang paling terdampak tidak memiliki satu kata pun dalam berita ini. Pengacaranya pun tidak dikutip. Akibatnya, pembaca hanya menerima versi tunggal dari KPK. Selain itu, tidak ada suara masyarakat yang dirugikan akibat korupsi ini. Padahal, itulah dampak terbesar gratifikasi, kerugian negara yang akhirnya membebani rakyat. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari cara teks ini dikonstruksi? KPK jelas diuntungkan, mendapat citra positif tanpa perlu dipertanggungjawabkan. MPR saat ini juga diuntungkan karena langsung bisa membangun jarak dari skandal. Di sisi lain, Ma'ruf Cahyono dirugikan karena dicap tersangka tanpa hak berbicara. Yang lebih mendasar, asas praduga tak bersalah dirugikan dan kepercayaan publik terhadap hukum juga tergerus akibat framing yang tidak konsisten antara status hukum dengan tindakan penahanan. Apakah teks bersifat objektif? Jawabannya tidak sepenuhnya. Ada 4 kriteria objektivitas yang saya evaluasi. Tidak ada suara tersangka pelanggaran utama. Sumber hanya dari dua pihak yang sama-sama berkepentingan. Fakta akurat tapi selektif. Fakta yang dipilih membentuk narasi tertentu, satu-satunya yang terpenuhi. Identitas sumber disebutkan jelas. Jadi secara keseluruhan berita ini memiliki bias struktural yang cukup kuat. Ada 4 dampak utama dari cara teks ini dikonstruksi terhadap masyarakat. Pertama, opini negatif terbentuk sebelum vonis pengadilan. Kedua, asas praduga tak bersalah tergerus. Ketiga, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum bisa melemah karena tidak ada penjelasan mengapa tersangka belum ditahan. Keempat, normalisasi jurnalisme satu sisi yang berbahaya bagi ekosistem demokrasi. Dampak-dampak ini bukan hipotesis. Ini adalah pola yang sudah banyak diteliti dalam kajian media dan komunikasi. Sebagai penutup analisis, saya ingin memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya berita disajikan secara lebih bertanggung jawab. Ada 5 saran utama dari saya. Pertama, terapkan cover both sides dengan memuat suara tersangka atau pengacaranya. Kedua, tegaskan asas praduga tak bersalah secara eksplisit. Ketiga, libatkan sumber independen seperti pakar hukum. Keempat, jelaskan konteks hukum secara lengkap, termasuk mengapa tersangka belum ditahan. Dan kelima, hindari sensasionalisme melalui pengulangan yang berlebihan. Sebelum saya tutup, saya ingin merefleksikan relevansi AWK dalam kehidupan kita sehari-hari. AWK bukan hanya untuk akademisi. Ini adalah keterampilan literasi media yang sangat penting. Di era media sosial, kita dibanjiri informasi yang sering sudah diframe sedemikian rupa. 3 bidang yang paling terasa: media sosial, politik dan kampanye, serta komunikasi korporasi. Dengan memahami AWK, kita menjadi pembaca yang lebih kritis dan tidak mudah dimanipulasi. Demikianlah seluruh presentasi analisis wacana kritis yang saya lakukan terhadap berita dari CNN Indonesia berjudul KPK Periksa Ex-Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono yang terbit tanggal 25 Juni 2026. Kesimpulannya, teks ini tidak sepenuhnya objektif
karena membangun citra KPK satu arah, tidak memberi ruang pada tersangka, mengikis asas praduga tak bersalah, dan cenderung berpihak pada narasi institusi daripada kebenaran yang berimbang. Saya berharap dengan analisis ini kita bisa menjadi pembaca media yang lebih kritis. Sekian dari saya, Nutter Apostelhia. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.